Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 112. Aku coba bahas dikit-dikit aja kali ya. Aku juga masih bingung nih mau bahasnya kayak gimana enaknya. Tapi ya oke lah. Aku agak bingung bahas dari mana. Jadi ya langsung ngomong aja lah, bahasa singkat dari Kamar Tergabung episode 37 ya. Jadi ya bisa dibilang ini ya episode-nya bisa dibilang semi-semi cooldown lah ya. Dimana di sini kalau aku bahas dari poin pertama sih sepertinya ya apa namanya, kalau dilihat dari setelah kejadian di mana kejadian kayak ini pasca kejadian penculikan penumpang pesawat ya, sepertinya para media berita di Jepang sana sebenarnya udah mulai aware ya, bisa dibilang terhadap eksistensi para monster yang ya bisa dibilang kayak sering bikin jadi penyebab utama banyaknya orang hilang. Jadi kayak bisa dibilang ini katanya para pihak berwajib di sini udah mulai nyoba nyelidiki soal ini gitu. Jadi ya bisa dibilang ini juga mungkin karena faktor kejadian di mana hantu nge-spill dikit-dikit soal informasi para Grandito dan Kamen Rider kali ya. Jadi hitungannya akhirnya hal ini juga sampai ke pihak berwenang, dan akhirnya mereka juga udah mulai nyelidiki soal itu. Jadi ya mungkin bisa dibilang cuma tinggal masalah waktu sih sebelum akhirnya eksistensi para Grandito diketahui sama publik. Kalau sekarang kan masih belum diketahui kan, cuma sebatas rumor-rumor dan segala macam kan. Tapi ya kalau dengan cara sepertinya ya nggak akan makan waktu lama lagi sebelum mereka keungkap sih sama pihak manusia. Dan kalau untuk hal ini, kalau protagonisnya jujur aja aku agak males bahasnya sih, karena ya kan ini cuma perihal reaksi dari para anggota keluarga Thomas yang lainnya setelah kematiannya Rango. Jadi sepertinya ya kalau aku lihat dari sini, sepertinya memang Rango ini sudah dikonfirmasi beneran mati ya, kayak fix mati dia. Soalnya bahkan ini loh, di openingnya Gabung episode 37 ini kan ada perbedaan di mana bagian di mana si Rango itu yang biasanya bagian scene di mana Rango biasanya nyodorkan Dark Snake itu diganti jadi scene di mana Bokan nyodorkan Dark Snake. Jadi ya karena ada pergantian karakter di bagian itu, sepertinya mungkin sudah bisa dipastikan kalau Rango itu beneran mati ya, antara mati atau kalau itu ya dia memang dihilangkan sementara, atau mungkin menjelang tamat dia baru muncul lagi, tapi nggak tahu ya. Jadi ya sementara untuk sekarang coba anggap aja Rango udah tewas lah ya. Jadi sementara anggap aja kayak gitu biar simpelnya. Dan ini juga ngasih pukulan cukup telak ya bagi Thomas Corporation, karena ya bisa dibilang kan ya Rango yang notabene kan bisa dibilang kelola perusahaan itu secara penuh kan ya, meskipun sekarang dia nggak megang perusahaannya langsung sih, tapi ya bisa dibilang ya si Rango itu punya andil cukup besar ya di dalam perjalanan Thomas Corporation sejauh ini. Jadi ya kehilangannya dia itu benar-benar ngaruh besar kepada kata-kata lainnya, sama kepada adik-adiknya ya, dimana si Niel juga bisa dibilang kayak agak sedikit menyayangkan kematiannya Rango. Terus juga si Chip juga bisa dibilang shock berat karena ya kematiannya Rango terjadi benar-benar tepat di depan matanya dia. Bahkan dia juga si Crota bahkan sampai akhirnya ikut menyalahkan Chip, karena ya bisa dibilang kan ini kayak secara langsung bagian dari rencana si Chip kan. Makanya akhirnya si yang notabene pengen ngadu domba si Rango sama si Soma, tapi malah berakhir dengan si Rango-nya malah terbunuh. Jadi ya akhirnya di sini ya Crota jelas kayak agak menyalahkan si Chip, tapi ya wajar aja sih, karena memang kan sejak awal kan ya ini sejak awal memang bisa dibilang ada andilnya dia juga secara gak langsung gitu loh. Tapi di sini loh masih aja dibela loh si Chip sama si bocil kematian si Lisel loh. Apalagi di sini juga ada momen di mana si Lisel bilang kalau kematiannya Rango itu bukan masalah, bahkan bukan masalah karena tanpa Rango pun dia masih bisa menjalankan perusahaan Stormmatch. Kayak apa banget ya dia ngomong kayak gitu itu. Bener-bener kayak apa ya, dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang sama nyuruh doang. Tiba-tiba dia merasa kalau dia itu bisa menjalankan perusahaan sama corporation secara benar sekalipun nggak ada Rango. Kayak anjir apa banget nih si Lisel ini. Ini dari kemarin jadi aku benar-benar tandai banget loh. Dari kemarin si Lisel itu benar-benar kayak dialognya astaga. Tetap dibuat semakin kesini semakin menyebalkan loh dialognya Lisel itu. Jangan kan dialognya, dia muncul aja udah bikin aku emosi. Gila sih memang.
Dan untuk Jeep juga gimana, Jeep juga bisa dibilang makin ke sini makin labil juga dia, apalagi juga ada momen di mana dia mimpi buruk sampai mimpi buruk dicek sama si Sita gara-gara dia belum balaskan dendam Sita sama sekali. Jadi benar-benar gila sih. Ini juga si Jeep juga kayak mulai agak diobok-obok ini mentalnya nih. Ya kalau udah antagonisnya kayak gitu aja sih, aku agak males bahas si antagonisnya apalagi si Lizal, aduh males aku. Dan untuk di pihak Soma sih ya udah balik lagi seperti semula, dan di sini juga kebetulan tokoh itu kedatangan pelanggan baru ya, namanya tuh yang seorang anak kecil bernama Hiroto, yang dia itu katanya minta tolong buat katakan bantu toko kue Wagashi Ando ya, milik keluarganya dia yang ini, yang katanya lagi sepi pembeli. Jadi ya kayak minta tolong buat dipromosiin aja dibilang. Ini kalau bagi yang belum tahu ya, Wagashi itu kalau di istilah umumnya ya itu kayak jajanan tradisional Jepang lah. Jadi itu memang toko yang bisa dibilang khusus toko yang menjual banyak sekali aneka macam jajanan tradisional. Ya kalau di sini kayak level-levelnya kayak jualan onde-onde, pastel, kue lapis segala macam ya kayak gitu kalau di sini. Jadi ya bisa jual kue lokalan lah kalau kalau di sini gitu. Dan dia juga kan akhirnya kan si di sini si Sachika sama si Soma kan akhirnya ikut datang ke toko tempat keluarganya Hiroto kerja kan, di mana ya memang bisa dibilang tokonya memang bisa dibilang udah benar-benar sepi pembeli, apalagi sejak ayah Hiroto itu meninggal setahun sebelumnya karena kecelakaan. Jadi kayak sejak saat itu tokonya benar-benar sepi karena sebelumnya ya waktu si ayahnya Hiroto masih hidup itu katanya si ini karena tokonya benar-benar ramai karena memang si ayahnya Hiroto bisa dibilang jago banget dalam hal marketing gitu. Jadi kayak dia kayak promosi sana sini, dia juga ngangkat produknya ke sana sini. Jadi orang-orang akhirnya ramai datang ke toko itu dan tokonya laris gitu. Tapi semenjak ayahnya meninggal, tokonya jadi benar-benar sepi karena ya yang bagian marketingnya udah nggak ada gitu bisa dibilang. Jadi kayak udah bagian marketing tokonya benar-benar semuanya dihandle sama ayahnya Hiro, maka sekarang jadi kayak mereka bingung mau gimana gitu. Dan akhirnya kan di sini akhirnya singkatnya kan akhirnya Sachika sama yang lainnya bantu kan, di mana si Soma itu bantu dengan cara dia nyoba nyari rekomendasi dari ini pemilik toko jajanan langganannya si Soma buat ya tanya-tanya buat gimana cara bikin toko bisa rame gitu. Terus si Sachika bantu bikin kayak semacam homepage atau kayak akun sosmed lah buat mempromosikan kue-kue yang dijual di toko ibunya Hiroto. Terus juga ada bagian juga di mana si Soma itu sempat telepon lagi buat minta tolong si laki itu ini buat ngajak si Koji alias ini si VTuber Kabuto Dansi buat datang ke sana ya untuk nge-review jajanannya ada di toko ibunya Hiroto. Jadi kayak minta dipromosiin lah sama si Koji kan tahu sendiri kan Koji itu kan bisa bilang kan dia VTuber yang spesialis review jajanan kan. Jadi ya dia minta tolong buat marketingnya di situ lah kalau boleh dibilang. Dan singkatnya akhirnya di sini juga tokonya semuanya udah disiapkan, terus juga sosmed buat mempromosikan aneka kue yang dijual di sana juga udah dibuat sama si Sachika. Dan sekarang mereka tinggal masalah cuma satu, yaitu mencari satu hal yang bisa jadi ciri khasnya toko tersebut, yang bisa jadi pembeda dan mungkin bisa bikin pelanggan tertarik. Ini juga nyambung sama tips and trick dari pemilik toko jajanan langganannya Soma yang juga bilang katanya kalau mau tokonya bisa rame itu coba bikin satu hal yang notabene jadi ciri khas dari toko tersebut. Nah, contohnya itu dikasih contohnya adalah toko jajanan langganannya Soma. Itu kan bukan cuma toko yang menjual biskuit dan jajanan aja kan, tapi juga itu toko sekali ya juga dibuat jadi kayak semacam kafe tempat nongkrong. Jadi ya ciri khasnya di situ, makanya orang-orang jadi datang ke sana karena tertarik akan keunikannya. Nah, di sini PR-nya adalah gimana caranya nyari satu ciri khas yang bisa jadi pembeda, yang bisa bikin toko Wagashi Endo ini bisa terkenal di orang lain. Karena ternyata kalau dilihat dari mapnya ya, ternyata di dekatnya toko Wagashi Endo ini ternyata banyak banget toko yang serupa yang buka dan jaraknya rada berdekatan. Jadi kayak bisa dibilang saingannya cukup banyak di area tempat mereka jualan itu. Dan aku yakin juga
toko-toko lain juga punya ciri khas sendiri yang notabene bisa bikin mereka jadi jadi terkenal gitu. Sebenarnya kan toko Wagasi Indo nggak punya hal itu. Nah, PR sekarang itu adalah mereka itu harus nyari pembedanya tadi. Dan dia kan kemudian dikasih Hanto kan juga ikut bantu buat ya misalnya kayak mewawancarai untuk nanti dipromosikan di jurnal apa di lewat lewat jurnal yang dia publikasikan. Nah, kebetulan di sini ada satu hal yang dinotis sama si Soma, yaitu soal logo dari toko Wakashi itu sendiri. Yaitu kayak logo huruf apa ya nih Kak, kalau nggak salah nih, huruf hiragana, ya huruf hiragana A yang dilingkari. Kalau dilafakan kan A ni maru. Maru itu kan dalam bahasa Jepang kan lingkaran kan. Jadi pas dibaca itu A ni maru. Nah, si Soma itu notice dibaca animaru. Coba animaru, animaru. Animaru kayak apa? Alias pelafalan orang Jepang untuk animal alias binatang. Nah, di sini ini ide, di sini Soma dapat ide gimana kalau bikin kue. Gimana kalau toko Wakashi Indo ini bikin sebuah kue yang notabene bentuknya bentuk binatang. Jadi kayak dari kata animaru dia langsung notice ke situ. Jadi ini menurutku cukup kreatif sih, bisa bilang alurnya itu. Dan setelah ya singkatnya setelah Soma menyarankan idenya ini, akhirnya maka mereka pergi ke kebun binatang kan, di mana mereka benar-benar ya untuk melakukan riset aja sih, riset untuk nyari ya lihat-lihat hewan di kebun binatang yang sekiranya bisa dibuatkan nanti bentuk hewan dari bentuk kuenya kayak gimana. Jadi benar-benar banyak nih di sini yang nanti bakal digambar sama si Hirto, kayak ada ya apa aja, ada badak, gajah, jerapah segala macam digambar semua sama si Hiroto. Nanti gambar ini bakal ya bisa dijadikan contoh buat nanti bisa dibikin versi kuenya atau enggak gitu di tokonya nanti. Dan sembari si Soma sama Sachi kan namanya Hiroto buat keliling di kebun binatang. Ini kan ada satu orang juga yang ikut di sana, yaitu namanya si Pak Kenji ya, yang ternyata adalah pegawai tetap di sana yang sudah bantu di toko itu selama beberapa tahun. Jadi ya ini pegawai yang bisa dibilang ya bukan sebagai keluarganya si Hiroto, cuma pegawainya aja, cuma kan sering bantu di sana. Nah, di sini si Hanto itu kayak apa ya, sebenarnya kayak coba mewawancari tipis-tipis si Pak Kenji gitu, perihal ya gimana dia bisa kerja di sini segala macam lah. Gimana sih kan di sini Pak Kenji ngomong kalau ternyata dia itu bisa kerja di toko Wakashi Indo ini karena dia katanya ditolong sama mendiang ayahnya Hiroto setelah dia katanya melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Nah, ini loh, sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ini yang harus digarisbawahi karena kalimat ini bakal menentukan soal plot twist dari si Pak Kenji nanti di akhir episodenya. Dan ini bakal nyambung sama Hanto juga punya plot twistnya ini. Jadi ya cukup harus digarisbawahi di sini karena memang ini plot twistnya cukup edan, tapi juga bikin rada sedih bisa dibilang. Dan singkatnya akhirnya di sini kan si Soma dan Nyanya pulang kan setelah mereka selesai. Nah, pas perjalanan pulang tiba-tiba di depannya mereka dicegat sama si Jeep yang ternyata juga udah ngawasi mereka sejak masih di kebun binatang dengan ngirim beberapa agennya buat ngintai gitu. Nah, pas mereka udah mau pulang dicegat di tengah jalan sama si Jeep, dan akhirnya di sini terjadi pertarungan antara Kamen Gabu sama Kamen Valen melawan siapa namanya, melawan Jeep dan juga para agennya, di mana sini si Hanto itu jadi Final Frame Custom dan melawan para agennya Jeep, di mana dia benar-benar menang mudah, nggak ya sempat dibagi kewalahan, tapi ya ujungnya dia menang juga dengan lawan para agennya si Jeep. Saya si Jeep ini lawan Soma yang berubah jadi Gabu bisa sorbet. Dan di sini ya gimana ya, dari segi untungnya sih di sini dari segi power sekalian juga masih konsisten ya, karena ini ya wujud granada utuhnya si Jeep aja lawan Gabu kayak King Form kewalahan. Ini lawan Gabu yang pakai Blizzard Sorbet ya udah pasti kewalahan dia. Benar-benar kewalahan, bahkan bisa dibilang hampir kalah loh. Bahkan ada momen di mana si Jeep itu juga masih aja menyalahkan keberadaannya Soma. Karena dia merasa kalau keberadaan Soma inilah yang bikin keluarganya dia hancur. Jadi kayak ya tetap playing victim kayak biasanya gitu loh. Mereka yang bikin Soma menderita selama ini, tapi mereka juga tetap playing victim gitu, dengan nyalakan Soma gitu, yang keberadaan Soma. Jadi ya aduh apa banget gitu, ini memang kayak tanda-tanda kalau Jeep ini udah dikit lagi udah bakal dihilangkan juga dari kantornya, karena memang sepertinya beberapa episode lain ini Kamen Gabu ini udah mulai masuk ke titik di mana para protagonisnya peranan dipreteli satu persatu gitu, dan mungkin sepertinya entar lagi
jatahnya si Jeep yang bakal bisa dapat dead flag-nya lah kalau boleh dibilang. Dan tapi ya mendengar perkataannya si Jeep itu juga si Soma ya udah dia tenang aja dia dengan tenang dan juga tetap bisa mengendalikan dirinya, jadi ya bahkan dia masih bisa mendapatkan beberapa pukulan telak ke si Jeep, bahkan hampir bunuh dia loh. Dimana di sini kalau si Soma itu sempat ini apa dia sempat pakai satu Gojiso baru ya, dia kan di sini kan ada 3 Gojiso baru yang muncul kan, yaitu kalau nggak salah nama Gojisonya apa sih di sini aku lupa. Oh ini dia pakai ini kan ada 3 Gojiso baru yang muncul kan, yaitu si apa namanya ada si Doranosuke itu Gojiso, Mitara Mode Gojiso, dan juga si Mogimare Gojiso. Dimana kan di sini masing-masing itu ada temanya, dimana Doranosuke itu basicnya dari kue dorayaki, terus si Mogimare itu basicnya dari kue dari Mitara Shidango ya saya, dari Mitara Shidango. Terus Mogimaru itu dia basicnya itu dari apa sih lupa kalau nah. Kalau nggak salah dari Kusamochi ya kalau untuk apa namanya untuk si Mogimaru. Kusamochi itu ini apa mochi ya dari daun yomogi yang warna hijau itu loh. Nah itu di sini kalau nggak salah dipakai sama Soma, aku lupa apa yang dipakai Gojisonya. Nanti aku tampilin di layar ini. Nah di Soma pakai satu Gojiso ini dan akhirnya dia berhasil bikin Jeep terpojok. Nah mau dihabisin sama si Soma, tiba-tiba ini momen yang aduh. Aku begitu pertama kali ada kali ini aku mikir, wah ini masuk listnya akan rese nih kayaknya nih. Dan kenapa? Kan ada sebelumnya kan si Sachika kan bawa si Pakenji sama si Hiroto buat kabur duluan kan. Nah di sini tiba-tiba si Hiroto balik lagi karena buku sketsa yang tepatnya dipakai yang gambar hewan-hewan di kebun binatang itu ternyata jatuh di sana. Dia lari dia balik lagi buat ngambil itu dan akhirnya terpaksa si Sachika sama Pakenji juga ikut ngejar. Nah pas mau diambil kebetulan itu jika si Soma itu lagi ada apa sama si Lisa yang datang buat dalam tanda kutip ngebantu si Jeep kan. Nah pas si Soma itu perhatiannya agak talikan sama si Jeep sama si Lisa diserang gitu si Soma, tapi serangnya kan mendal dan akhirnya kena kayak bagian rontokan tembok gitu dan akhirnya rontokan temboknya ini jatuh ke arah si Hiroto. Aduh tiba-tiba Hiroto jadi bocil kematian lagi nih. dan tepat sebelum si Hiroto benar-benar ketiban runtuhan tembok, si Pakenji tiba-tiba langsung muncul dan ini plot twistnya, tiba-tiba dia berubah jadi sosok Granyoto dan akhirnya si Hiroto berhasil selamat. Ini dilakukan loh, ternyata Pakenji adalah seorang Granyoto yang sedang menyamar, dan lebih dari itu ternyata Pakenji itu adalah sosok dari Granyoto Lago alias Granyoto Serigala yang selama ini dicari sama si Hanto, dan kejadian ini benar-benar terjadi tepat di depan matanya Hanto. Jadi dia akhirnya itu men-trigger emosinya si Hanto yang selama ini memang benar-benar nyari banget gitu si Granyoto Lago ini. Meskipun ya untuk sekarang dia lebih kalem ya, karena mungkin kalau salah beberapa kejadiannya udah dia lalui, dia jadi lebih kalem dan nggak terlalu menggebu-gebu untuk membalaskan dendamnya aja kan. Dia cuma kayak bingung kapan ya bisa balasin dendam, aku bisa balasin dendam ibuku gitu. Memang pikir gitu aja, tapi ya di sini emosinya si Hanto agak sedikit ke-trigger gini setelah dia melihat pakainya yang berubah jadi wujud Granyoto Serigala yang ternyata selama ini sudah dia cari-cari gitu loh. Dan hampir mau dihabisi sama si Hanto, tapi ya kayak si pakainya juga benar-benar kayak pas aja gitu kan. Dia juga kayak agak sedikit mempertanyakan kalau apakah benar dia yang sudah membunuh ibunya Hanto, bahkan sampai ngomong, lah ternyata karena itu tuh kamu jadi Granyoto Hunter. Jadi kayak dia memaklumi tapi juga sekali menyesali perbuatannya dia dulu gitu loh. Nah di sini kebetulan di saat yang bersamaan si Hiroto kan udah siuman kan, tapi dia masih agak lemes. Nah buru-buru di sini akhirnya si Pak kayak gitu kembali ke wujud manusianya dan dia langsung membawa Hiroto buat biar segera langsung diobati. Tapi dia juga bilang ke si Hanto, aku nggak akan melarikan diri. Aku akan menerima apa perusahaanmu, tapi untuk sekarang aku pengen nolong si Hiroto dulu. Kayak gitu lah. Jadi dia nggak akan lari dari si Hanto. Cuma untuk sekarang dia lebih memprioritaskan keselamatannya Hiroto dulu. Jadi kayak gimana ya? Kayak baru ini jujur aja kalau misalnya Pak Hiroto lagi pakai harus mati emang agak sedih sih, karena dia kayak gimana ya?
ada kan dia kayak sedikit menyesal setelah dia kayak gini loh, ya sesuatu yang tidak bisa dimaafkan itu ya ini nyulik manusia itu tadi. Karena kan ternyata si Pak Kenji itu juga masuk Grandioto yang bisa dibilang kinerja apa dia lakukan kerjanya pakai metode lama ya, notabene langsung culik manusianya, gak diubah jadi human press dulu. Jadi benar-benar metodenya langsung diculik, dan itu dia kan udah lama. Dan mungkin ada satu titik di mana akhirnya si Pak Kenji ini menyesal dan akhirnya dia berhenti melakukan hal itu. Cuma dia nggak balik ke dunia Grandioto itu, dia benar-benar sembunyi di dunia manusia, nyamar, dan akhirnya membaur sama manusia selama bertahun-tahun dan akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Apakah jika dia kayak pakainya benar-benar dibuat kayak jadi sosok yang benar-benar introvert banget kan, kayak dia ditanyai apa-apa gugup, terus juga ngomongnya agak terbata-bata. Mungkin dia juga takut kalau identitasnya dia sebagai Grandel ketahuan mungkin kali ya. Dan ini juga bakal nanti lanjut di episode ke-28 di mana mungkin ini juga jadi episode yang jadi konklusi akhir soal apa yang keputusannya bakal diambil sama Hanto terhadap Pak Kenji. Apakah benar langsung dihabisi tanpa ampun atau ya dimaafkan dan ya udah Pak Kenji bakal hidup normal seperti biasanya. Jadi ya apalagi juga di sini juga Pak Kenji juga pasrah aja kan, ya udah silakan habisi aku. Dia sampai bilang kayak gitu loh ke si Hantu karena dia sebenarnya sudah saking pasrahnya sama keadaan gitu loh. Jadi ya aduh agak sedih sih aja sih. Dan di sisi lain juga bakal ada debut lagi ya. Jadi debut dari ini apa? Debut dari si Lisa apa? Dari si Jeep yang bakal berubah jadi Kamen tergabung bagi-bagi stick form. Jadi nanti bakal ada pertarungan yang cukup intens ya antara si Kamen tergabung dan juga Kamen Flam melawan Kamen tergabung bagi-bagi stick. Dan ya memang udah agak kedebak sih, apakah jika kan ada bagian ini ada di bagian awal saja kan ada bagian di mana si Rizal itu kayak ngasih apa ya kayak kaleng jajanan stick gitu kayak ya kayak bungkus jajanan stick yang dia beli dari dunia manusia ke sini ya kan. Jadi ya seperti ya dari sini nanti si Niel bakal menciptakan bagi-bagi stick Gojiso yang nantinya bakal dipakai sama si adiknya untuk jadi Kamen tergabung bagi-bagi stick. Kayak sih gitu ya kalau aku yang aku lihat ini. Dan untuk si lakinya juga ya kenapa dia bisa berubah jadi Kamen Flam ya sesimpel beltnya nanti dibenerin lagi. Entah sama siapa ya, tapi ya mungkin kemungkinan besar ya ada pas melihat dari kata-katanya si laki yang bisa dibilang agak malas ketemu dia lagi, ya kemungkinan cuma dua, antara dia balikan Nielf atau ya sesimpel dia minta tolong Paman Dende aja, karena Paman Dende bisa ada juga pasti bisa benerin fast time game-nya si laki ya kan, apalagi Paman Dende juga yang bikin fast time game satu lagi buat si Hanto, jadi ya dia pasti bisa lah benerin fast time game-nya laki yang notabene bisa dibilang versi orinya gitu loh. Ya, kayak kurang lebih bahasan episode 37 kok gitu aja kali ya. Ya aku masih agak bingung sih Pak mau masa pagi karena ya bisa dibilang ya cukup santai tapi nggak bener-bener santai banget lah. Yang bikin momennya bisa dibilang agak naik kan perihal pakai jenis ternyata ada Grandioto Serigala itu aja sih. Dan ya udah kayak dan menurutku juga cukup apa bisa dibilang kayak episode-nya cukup santai di awal, bener-bener slow face banget di awal, tapi masuk pertengahan sudah mulai intens dan mungkin puncak intensitasnya ya bakal terjadi di episode 38 nanti perihal keputusan apa yang bakal diambil sama si Hanto soal si Pak Kenji nanti. Terus untuk antagonisnya ya sudah lah ya, aku males juga sih baca bagi si Lisa yang makin kesini makin nyebelin. Ini kan aku sampai pas aku lihat videonya Bang Reza pas bahas episode ini juga aku agak ngakak sih pas bagian di mana Bang Reza itu berharap ada screen time di mana si Lisa itu dibantai sama final formnya Gabu. Itu jujur aja ngakak sih. Karena aku sendiri juga mikirnya ya berharapnya seperti itu juga. Karena memang si Lisa itu benar-benar menyebalkan itu loh, sampai sekarang loh. Ini bocah kalau nggak kena satu hal yang benar-benar ternyata dia down, kamu nggak akan puas sih. Ya sama aja kayak aku dulu pas nonton Kamen Rider lah, pas aku benar-benar sebelnya sama Beroba. Nah, aku pengen si Lisa tuh dapat satu momen kegagalan yang bikin dia down sampai akhirnya dia mentalnya kena, terus juga akhirnya dia benar-benar jatuh sedalam-dalamnya. Wah sudah, aku pengen banget itu. Jadi aku memang sama harapanku sama kayak Bang Reza. Ini untuk Bojo Kokomura, tolong buatin scene yang bener-bener pas untuk bisa katakanlah menjatuhkan katanya si Rizal. Udah
biar kok gajah gitu. Bener-bener sebelnya sesebel-sebelnya itu loh memang. Jadi ya oke lah, kayak bahasanya gitu aja sih. Jadi oke, sekian dulu untuk bahasa kali ini. Like dan share video kali ini, kalian kasihkan videoku dengan videoku ini. Subscribe juga channelku, kasihkan ke channel ini. Kalau kalian mau kasih, kalau kalian mau ada yang dikoleksi atau mau kalian tambahkan, bisa tulis kolom komentar. Kalau misalnya mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link sama di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sanis 412.